apa kabar? Kita berjumpa lagi di Pendidikan Agama Kristen, khususnya kelas 3. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Nah, kita akan memasuki pelajaran hari ini di bab 7, tentang flora dan fauna pemberian Allah. Kalau pelajaran-pelajaran bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang flora dan fauna, yaitu ciptaan Tuhan. Nah, saat ini kita akan menggabungkan flora dan fauna. Seperti biasa, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan puji-pujian bagi Tuhan. Saatnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami dapat belajar jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami butuh pengharapan yang dari-Mu Tuhan, hikmat yang dari-Mu, dan pengetahuan dari Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tuhan menciptakan flora. Ya, Allah menciptakan seluruh alam raya ini selama 6 hari atau 6 masa, atau orang juga mengenal ada 6 periode. Ya, nanti itu dijelaskan di kelas-kelas selanjutnya. Kenapa dibilang masa, kenapa hari, kenapa periode, ya. Ya, termasuk di dalamnya itu tentang flora dan fauna. Tuhan ciptakan di 6 hari Allah menciptakan itu, ada di sana flora dan fauna yang kita pelajari. Ya, anak-anak ya, Bapak sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya. Ya, di video-video sebelumnya Bapak sudah jelaskan ya. Nah, Allah memberikan kepada manusia mengenai tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi makanan, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 29, anak-anak boleh ambil Alkitabnya, sudah disediakan. Bukalah kitab Kejadian 1 ayat 29, berarti ada di Perjanjian Lama. Ya, di depannya sudah. Kejadian 1 ayat 29. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ini adalah perintah Allah kepada manusia untuk memakan buah-buahan. Ya, tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan itu pada saat itu yang masih berbiji. Kalau itu pertanyaan, boleh Pak, kenapa kita makan buah-buahan yang tidak ada bijinya? Bisa saja, nanti ada penjelasan berikutnya ya. Jadi pada saat itu inilah makanan yang diberikan kepada Adam dan Hawa ya di Taman Eden. Nah, lanjut, perintah Allah selanjutnya terhadap manusia ya, Adam dan Hawa pada saat itu di Taman Eden. Secara khusus Allah memberikan perintah kepada manusia mengenai ciptaannya ya. Secara khusus ya. Kita lihat di dalam Kejadian 2, sekarang buka Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Ini apa? Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah, kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya.
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di sini jelas bahwa semua buah pohon itu boleh kita makan dengan bebas, ya. Yang beracun boleh nggak Pak? Ya jangan, itu berbahaya ya. Udah tahu beracun dimakan, udah tahu api jangan dipegang, udah tahu itu dosa jangan dilakukan. Jadi di sini Allah melarang manusia untuk memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya perbuatan yang baik jangan dilakukan, ya. Kalau kita lakukan, ya pasti mati. Itu perintah Tuhan secara khusus mengenai makanan, ya. Oke, anak-anak silakan lihat di bawah video ini ada gambar like, tulisan like, silakan diklik dulu. Terus ada subscribe yang belum subscribe. Terus bunyikan di sampingnya itu ada loncengnya tuh. Ya, ada gambar lonceng, diklik. Terus di-share videonya ini terhadap teman-temannya, baik saudaranya, dimanapun mereka berada, boleh dibagikan video ini supaya mereka juga dapat pelajaran. Nah, kalau ada saudaranya mungkin ada kelas 1, kelas 2, 4, 5, 6, boleh. Karena Bapak juga membuat video kelas 1 sampai 6, ya. Kita lanjut pelajaran kita. Manusia memanfaatkan ciptaan Tuhan. Ya, Allah menciptakan flora dan fauna dan seluruh alam raya ini. Nah, bagaimana manusia memanfaatkannya? Apakah baik atau benar atau salah? Kita perhatikan. Allah memberitakan kepada manusia untuk apa? Perintah Tuhan kepada manusia yaitu untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Merawat berarti harus memperhatikan, jangan merusak. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Ya, kenyataannya kalau kita melihat manusia memanfaatkan sumber alam sesuka hati. Ya, nanti Bapak jelasin. Kenyataannya manusia itu memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sesuka hati. Ya, manusia menebang pohon dengan sembarangan, membuang sampah sembarangan. Ada yang ke kali, ada yang ke laut, ada yang ke danau, buang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Ketika datang hujan, terjadilah banjir. Setelah terjadi banjir, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong, kenapa ini terjadi? Nah, padahal itu karena kesalahan manusia. Ya, akibat pengundulan hutan, apa yang terjadi? Tanah longsor, banjir, ya, terjadi kepanasan. Apalagi, ya, makanan binatang tidak ada di dalam hutan. Contohnya, sudah ditebangi semua pohon, makanan-makanan berbiji-bijian sudah nggak ada. Akhirnya binatang yang ada di hutan tidak ada makanan lagi. Ya, terpaksa binatang keluar dari hutan merusak tanaman manusia. Atau binatang tersebut akan mati kelaparan akibat pengundulan hutan. Banyak akibatnya. Pohon-pohon sudah nggak ada lagi, terjadilah pemanasan global. Ya, ketika hujan tidak ada yang menahan debit air, terjadilah longsor. Yang kena manusia juga, gitu. Ya, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar bagaimana hutan dirusak, diambil pohon-pohon yang ada di hutan. Ya, kalau ditanam sebelumnya terus diambil masih bagus ya. Jadi ada pergantian. Kalau cuma hanya diambilin tapi tidak dirawat lagi, itu yang disebut dengan merusak alam. Ya, perhatikan ini terjadi banjir. Masyarakat ada di bawah ini. Ya, yang ini Bapak tunjuk. Di atas sudah digundulin. Ketika hujan datang terjadilah banjir. Yang disalahkan siapa? Manusianya juga. Yang kena siapa? Manusianya juga. Jadi yang salah siapa? Manusianya juga. Sama-sama korban, sama-sama juga ada pelakunya. Ya, tapi tidak semua. Ada juga manusia yang merawat hutan, ada yang menanam pohon, tapi yang tidak bagus itu mereka hanya ada yang cuma menebangin tapi tidak merawat hutan. Tapi ada juga yang cinta terhadap hutan, cinta terhadap lingkungan, mereka menanam banyak pohon. Ya, anak-anak ya. Nah, banyak bencana alam disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi bencana alam itu tidak selamanya itu karena alam.
ya, karena memang terjadi tidak ada penyebabnya, itu karena memang alam, tidak semuanya, tapi karena ulah tangan manusia. Contohnya tadi penebangan pohon, ya, itu karena ulah tangan manusia terjadilah banjir. Membuang sampah sembarangan ke got, ya, ke kali, terjadi hujan, pada saat hujan terjadi banjir. Itu bukan karena alam, tetapi karena manusia, ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kita saat ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.